Sadaqallahul Adzim. Mudah-mudahan rahmat Al-Quran dapat kita raih bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Beralih ke acara ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalah Waton yang akan dipimpin oleh Ibu Murni SPD. Hadirin dimohon untuk berdiri.
sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU1 Semarang, sekaligus pengenalan Dewan Guru SMK Ma'arif NU1 Semarang kepada Bapak Ahmad Mustafid Lutfi MPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dr. Edi Derajat Yarto MPD selaku pengawas SMK Kota Semarang. Yang kami hormati segenap Dewan Guru dan staf karyawan SMK Ma'arif NU1 Semarang, serta kepada peserta didik baru kelas 10 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan satu aktivitas, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tercurahkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Kami ucapkan selamat kepada Ananda peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung dalam bagian keluarga besar SMK Ma'arif NU1 Semarang. Mengawali tahun pelajaran baru 2021-2022, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS. Kegiatan MPLS ini salah satu tujuannya adalah mengenali lingkungan sekolah dari yang ada di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian pembelajarannya, kurikulumnya, kemudian apa-apa yang kemudian nanti berhubungan dengan di SMK Ma'arif NU1 Semarang, norma budaya dan tata tertibnya. Yang lebih penting lagi, nanti kalian semua itu menjadi bagian dari wawasan Wiyata Mandala, tempat belajar 3 tahun ke depan kalian. Ini yang paling penting. Dan maka dari itu kami berharap seluruh peserta didik baru bisa mengikuti kegiatan MPLS ini secara seksama, sehingga ke depan kalian sudah ada bekal ketika pembelajaran aktif di SMK Ma'arif itu dilaksanakan. Nah, maka dari itu sebelum ini saya buka, saya perkenalkan Bapak, Ibu guru dan karyawan yang ada di SMK Ma'arif NU1 Semarang. Kepala sekolah saya sendiri, Pak Mustafid Lutfi. Kemudian Wakil Kurikulum Ahmad Saifuddin Wafa. Kemudian Bapak Nur Atif SPD selaku wakil kesiswaan. Bapak Ansori selaku wakil sarana dan prasarana. Bapak Ulul Albab selaku kepala jurusan teknik kendaraan ringan. Ibu Zulihah SPD selaku ketua jurusan perbankan syariah. Ibu Justina Indriati SPD selaku pengampu mapel matematika. Ibu Umi Rofiatin Nikmah SPD guru mapel
Taufani SPD selaku guru Penjasarkes, Bapak Muhammad Afzan Maulana SPD selaku guru Teknik Kendaraan Ringan, Bapak Muhammad Daniel Habibi SPD selaku guru Teknik Kendaraan Ringan, Ibu Ziyadatul Hibah SS selaku Tata Usaha, Bapak Oki Yudi Prastias selaku Security. Itu yang kemudian dapat kami perkenalkan dari aspek Bapak, Ibu, guru dan karyawan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Ananda peserta didik baru sekalian, sehingga kegiatan ini bisa menjadi bekal ke depannya untuk mengenal lebih jauh bagaimana SMK Ma'arif NU 1 Semarang. Kiranya itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Ma'arif NU 1 Semarang tahun pelajaran 2021-2022 resmi dinyatakan dibuka. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk anak-anak peserta didik SMK Ma'arif NU 1 Semarang, sementara hanya dapat melihat dan mengenal Bapak Ibu guru melalui pengenalan virtual. Semoga keadaan segera membaik sehingga kita dapat bertemu muka langsung di sekolah. Amin. Berlanjut untuk sambutan kedua oleh Bapak Dr. Edi Derajat Karto MPD dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selaku pengawas SMK Ma'arif NU 1 Semarang. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu bisa mendengar kami? Bisa, Pak? Halo. Bisa. Bapak Ibu bisa mendengar kami? Bisa. Bisa Bapak? Nggih. J. Oh, nggih. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta jajarannya, Bapak Ibu tenaga kependidikan atau TU SMK Ma'arif yang saya hormati pula, anak-anakku SMK, siswa SMK Ma'arif yang hari ini mengikuti virtual yang saya banggakan tadi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara pembukaan MTS SMK Ma'arif tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama saya memperkenalkan diri bahwa saya Edi Derajat yang saat ini diberi tugas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menjadi pengawas pembina di SMK Ma'arif. Anak-anakku yang berbahagia, saya mengucapkan selamat pada kalian semua yang telah diterima di sekolah yang sangat favorit SMK Ma'arif. Saya yakin kalian semua sudah mengetahui tentang SMK Ma'arif dengan berbagai prestasinya dan berbagai kegiatannya. Kalian telah terpilih menjadi siswa di SMK Ma'arif. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Yang kedua, anak-anakku dan Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hari ini adalah hari yang pertama kali
sekolah mengadakan kegiatan masuk sekolah sesuai dengan kalender pendidikan yang telah kami sampaikan kepada seluruh sekolah di Jawa Tengah. Hari ini sangat berbahagia karena kalian bisa melaksanakan kegiatan ini secara virtual. Di tempat-tempat yang lain yang sangat terbatas kondisinya mungkin belum bisa seperti kita semua. Maka dari itu, mari kita selalu bersyukur menerima keadaan yang saat ini sedang melanda ini semua antara dunia yang dikenal dengan adanya pandemi COVID. Saya berpesan kepada kalian semua supaya menjaga kondisi yang saat ini sedang kita alami bersama ini. Mari kita mendukung pemerintah untuk segera bisa menyelesaikan masalah ini sehingga tanah dunia bisa bertemu secara tatap muka dengan baik dan pulih. Kita bisa bercengkerama orang yang sangat bagus ini. Anak-anakku yang berbahagia, seperti tadi disampaikan oleh kepala sekolah, bahwa MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Diharapkan walaupun kalian sudah tahu tentang SMK Ma'arif, tetapi saya berharap kalian lebih tahu lebih dalam. Tahu lebih dalam tentang bagaimana kondisi sekolah lingkungan yang nyaman, yang asri di daerah pegunungan, rimbun daerah itu lingkungan secara geografisnya. Kemudian kalian juga saya berharap bisa mengenal bagaimana kondisi pembelajaran di sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolahnya gagah perkasa, ganteng, ya, sehat. Begitu pula Bapak Ibu gurunya yang penuh antusias bisa memberikan pembelajaran kepada kalian semua dengan baik. Anak-anakku yang berbahagia, selain mengenal lingkungan Bapak Ibu guru, saya berharap kalian mengenal tujuan pembelajaran yang nantinya akan disampaikan di dalam MPLS ini yang terkait dengan struktur pembelajaran. Struktur pembelajaran yang terkait dengan ada yang kalian masuk jurusan syariah, kemudian ada yang masuk jurusan otomotif. Saya yakin kalau nanti kalian semua mendalami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, kalian akan semakin tertarik, kalian akan semakin senang. Mohon maaf, bisa diingat, kalian akan semakin senang sekolah di Ma'arif. Ya. Mudah-mudahan kalian terasa semua. Nanti kalau kita tahu proses pembelajaran, berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, kalian akan mendapatkan ilmu. Saya berpesan kepada kalian semua, anak-anakku, tekunilah ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Hayatilah budaya yang ada di sekolah itu, dan patuhilah peraturan-peraturan. Saya yakin bahwa kalian akan bisa sukses di masa depan, ya, masa yang penuh dengan tantangan, masa yang penuh harus diperjuangkan. Kalian harus bisa, ya. Maka dari itu tekunilah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Pelajaran itu diresapi dengan baik sehingga kalian nanti akan kompetensi. Apabila kalian kompeten di dalam bidangnya, ya, kalian mau menekuni, saya yakin kalian semua akan bisa sukses, ya. Tidak
tidak ada orang yang takut, orang yang mau bekerja keras itu gagal, apalagi kalau diikuti dengan doa yang khusyuk. Ya. Saya berpesan sekali lagi, tekuni, kenali lingkungan kalian, tekuni proses pembelajaran sehingga kalian kompetensi, doalah dengan khusyuk. Dan yang terakhir, kalian tentu setiap saat memohon restu dari orang tua, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian nantinya akan jadi orang yang sukses. Selamat kepada kalian semua, semoga sukses. Selamat kepada SMK Mohari yang telah bertambah luar biasanya. Ya. Yang hari ini sudah ada tamu yang baru. Saya berharap bisa sambut dengan baik, berkat gembira, dan juga bisa disambut dengan anak-anak. Berikanlah yang terbaik pada anak-anak ini, sehingga Bapak Ibu nanti akan mengamankan ilmu, akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Saat ini, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, patuhi protokol kesehatan, dan manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara selanjutnya, penyematan perwakilan siswa MPLS. Kepada perwakilan siswa yang ditunjuk, kami mohon maju ke depan. Dan kepada Kepala Sekolah SMK Ma'arif MI 1 Semarang, Bapak Ahmad Mustafid Lutfi MPDI, untuk berkenan melakukan penyematan kepada perwakilan siswa. Waktu dan tempat kami persilakan. Berikan aplaus untuk penyematan perwakilan siswa MPLS. Terima kasih. Seluruh rangkaian acara sudah kita lalui dengan lancar. Sebelum acara ini kami tutup, kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam mengantar acara ada kata-kata dan tindakan yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain yang lebih baik, insya Allah. Marilah kita tutup acara dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, materi MPLS akan dipandu oleh moderator. Waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator. Yaitu pertama, program keahlian dia membantu anak didiknya dalam menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja di kemudian hari. SMK Ma'arif MI 1 memiliki moto mencetak sumber daya yang berhasil karimah, terampil dan siap kerja. Di SMK Ma'arif MI 1 Semarang, siswa tidak hanya dibekali dengan pendidikan filsafat, namun bekal keahlian yang keterampilan untuk sebagai persiapan menghadapi persaingan dunia kerja juga diberikan pada orang. Selain itu, bekal agama sebagai pembantu setiap insan juga menjadi hal yang penting yang belajar.
Program keahlian perbankan syariah melibatkan sumber daya manusia yang profesional melalui penguasaan ilmu perbankan syariah dan profesional dalam bidang kewirausahaan. Kedua, program keahlian teknik kendaraan ringan melibatkan sumber daya manusia yang profesional melalui penguasaan ilmu otomotif, yakni perawatan mesin, perbaikan mesin, kelistrikan otomotif, tune-up, overhaul, service, dan pemindahan tenaga. Selain dua program ini, kami juga memiliki program beasiswa siap membantu anak didiknya dalam menghadapi ketatnya persaingan di dunia kerja di kemudian hari. SMK Ma'arif NU 1 memiliki moto mencetak sumber daya yang berhafal kalimah, terampil dan siap kerja. Di SMK Ma'arif NU 1 Semarang, siswa tidak hanya dibekali dengan pendidikan semata, namun bekal keahlian dan keterampilan khusus sebagai persiapan menghadapi persaingan dunia kerja juga diberikan pada warga. Selain itu, bekal agama sebagai fondasi setiap insan juga menjadi hal terpenting yang penting. Kegiatan belajar mengajar di SMK Ma'arif NU 1 Semarang ini didukung dengan fasilitas dan ruang yang memadai juga representatif. Memiliki dua keahlian atau jurusan, yaitu pertama, program keahlian perbankan syariah menyiapkan sumber daya manusia yang profesional melalui penguasaan ilmu perbankan syariah dan profesional dalam bidang kewirausahaan. Kedua, program keahlian teknik kendaraan ringan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional melalui penguasaan ilmu otomotif, yakni perawatan mesin, perbaikan mesin, kelistrikan otomotif, tune-up, overhaul, service, dan pemindahan tenaga. Selain dua program ini, kami juga memiliki program beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kegiatan MPLS SMK Ma'arif NU 1 Semarang akan memasuki sesi yang kedua, yaitu tentang penyampaian materi-materi. Nanti ada 3 materi yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Materi yang pertama nanti ada tentang silabus atau kurikulum sekolah dan pengenalan jurusan. Kemudian ada menggali potensi diri dari empat pertanyaan Islam, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk memasuki sesi yang pertama ini, yaitu tentang silabus atau kurikulum sekolah dan pengenalan jurusan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Saifuddin Wafa SPD. Sebelum beliau akan menyampaikan tentang materinya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Anak-anak, murid baru, peserta didik baru SMK Ma'arif NU Semarang, beliau yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Saifuddin Wafa. Di sekolah ini jabatan beliau Wakil Kurikulum. Daftar riwayat hidup akan Ibu sampaikan.
Nama Saifuddin Wafa, panggilan Pak Wafa. Tempat tanggal lahir Jepara 12 April 1992. Alamat Desa Bugel, RT 14 RW 04 Kedung Jepara. Alamat domisili Desa Wonolopo, RT 2 RW 6 Mijen Kota Semarang. Pendidikan formal MI Matolil Huda Bugel tahun 2014. Kemudian MTS Matolil Huda Bugel tahun 2017. Kemudian dilanjut Madrasah Aliyah Matolil Huda Bugel 2010 dan kuliah S1 UIN Wali Songo tahun 2010, lulus tahun 2010. Pengalaman organisasi Lurah Pondok Pesantren Al Firdaus YPMI Semarang tahun 2012 sampai 2017. Moto hidup kun rajulan rijluhu fis sura wa himmatuhu fis suraya. Artinya, jadilah orang yang kakinya menapak di bumi dan cita-citanya setinggi bintang suraya. Jadi moto dari Pak Wafa ini bisa dipelajari, bisa diikuti untuk seluruh peserta didik, baik anak kelas 10, 11 atau 12. Mudah-mudahan kita semuanya meskipun tinggal di bumi tapi cita-citanya tetap setinggi langit. Demikian tentang riwayat hidup dari Bapak Saifuddin Wafa. Untuk selanjutnya penyampaian materi kami serahkan sepenuhnya waktu dan tempat kepada beliau Bapak Saifuddin Wafa. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Dr. Edi Derajat Wiarto, MPD selaku pengawas SMK Ma'arif NU 1 Semarang. Yang kami hormati Ibu Dr. Haji Ari Hakim AG selaku pemateri pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Amin SOSI sebagai pemateri juga pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Ma'arif NU 1 Semarang, yang terhormat Bapak Ibu serta staf karyawan SMK Ma'arif NU 1 Semarang, serta tidak lupa yang kami cintai segenap siswa-siswi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 SMK Ma'arif NU 1 Semarang. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di tengah wabah yang tengah melanda negeri ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Ma'arif NU 1 Semarang secara virtual. Selawat serta salam kita haturkan ke Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Baik anak-anak sekalian, di sini sebagai pemateri awal, saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum yang berlaku atau yang dijalankan di SMK Ma'arif NU 1 Semarang. Baik, untuk visi, jadi kalian sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK kita, SMK Ma'arif NU 1 Semarang, yang mana SMK kita itu di bawah naungan LP Ma'arif NU. Jadi yang namanya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU merupakan sebuah wadah bagi warga NU khususnya untuk menyekolahkan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi visi sekolah kami terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, profesional, berakhlakul karimah, dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, visi ini harus kita terapkan pada diri kita sebagai siswa-siswi SMK Ma'arif NU 1 Semarang, yang mana tujuan kita dalam bersekolah di SMK harus berorientasi pada prestasi, profesional, dan harus berakhlakul karimah, yang tidak lupa berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita kita jelaskan lebih rinci lagi, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja itu
itu merupakan sebagai sebuah manhajul fikr wal harokah. Apa itu? Nah, ketika kita belajar, ketika kita beraktivitas sehari-hari di rumah maupun di sekolah, itu aswaja sebagai suatu fondasi berpikir yang kita harus lakukan. Contohnya apa? Jadi dalam bidang fikih, kita sebagai warga NU harus menganut 4 mazhab, yang mana salah satunya Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Kemudian dalam bidang tasawuf, kita menganut mazhab yaitu Imam Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali. Dan selanjutnya dalam bidang akidah, kita menganut yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ajaran-ajaran NU itu di sekolah kita itu akan diajarkan di sekolah kami, yang nantinya akan dimasukkan dalam pelajaran ke-NU-an nanti itu dalam muatan lokal di SMK kami, yaitu didapatkan di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, untuk menuju visi yang luar biasa itu, maka misi kami yang pertama menyelenggarakan proses belajar mengajar yang profesional. Jadi di kami itu 6 hari aktif. Jadi berbeda dengan mungkin ada siswa-siswi yang dulunya di SMP maupun MTS yang 5 hari aktif, tetapi di SMK kami nanti jadwal aktifnya atau hari aktifnya itu ada 6 hari dan hari liburnya hari Minggu. Kemudian misi yang kedua, menyertakan siswa dalam proses magang secara profesional. Nah, di sini proses magang di sini nanti anak-anak sekalian itu pada kelas 2 semester 2 di awal semester 2 nanti akan diterjunkan di tempat magang. Jadi kalau yang di teknik kendaraan ringan atau TKR nanti akan dimagangkan di bengkel. Monggo kalian misal mau bengkel yang mana, yang benefit atau yang dekat-dekat rumah, monggo. Kemudian untuk yang perbankan syariah, silakan nanti magang di tempat yang sesuai dengan kompetensi kalian. Kalau perbankan syariah itu ada di BMT, kemudian ada di bank-bank syariah seperti itu. Jadi profesionalnya nanti di situ kalian akan dihadapkan dengan dunia kerja langsung. Karena yang namanya SMK itu berbeda dengan SMA. Kalau SMK itu setelah lulus nanti skill kalian itu bisa digunakan untuk langsung kerja, semacam itu. Kemudian misi yang ketiga, membiasakan warga sekolah berakhlakul karimah dan menjadi teladan. Nah, ini dalam era sekarang ini yang namanya akhlakul karimah itu sudah merosot tajam sekali. Yang namanya akhlakul karimah itu ibaratnya itu sebuah ruh dalam setiap manusia. Ketika orang yang berakhlakul karimah itu lebih dihormati daripada orang pintar, meskipun lebih dihormati daripada orang pintar tetapi tidak punya akhlakul karimah. Jadi yang namanya akhlakul karimah ini merupakan sebuah intisari ketika kita hidup di dunia ini. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini itu diutus bukan untuk memintarkan umat manusia, tetapi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi siswa-siswi ketika berada di sekolah harus mentaati peraturan-peraturan sekolah, jangan sampai melanggarnya. Kemudian misi yang keempat, menjadikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita sebagai warga Nahdliyin, tradisi-tradisi NU, tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama, utamanya aswaja harus kita selalu laksanakan dimanapun dan kapanpun, tidak hanya di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah
Jadi di program kami sekolah itu setiap Kamis Kliwon itu ada yang namanya istighosah. Istighosah itu berdoa bersama, memohon ampun dan berdoa agar pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di sekolah itu bisa barokah, bisa masuk ke sanubari kita. Jadi yang namanya belajar itu banyak syaratnya. Kalau dalam Nandoman itu ada 6 itu. Salah satunya itu ya sangu atau uang saku, uang saku, kemudian masa yang lama dan lain-lain. Tapi saya lebih ingat dahulu guru saya bahwasanya orang yang belajar atau yang sedang mencari ilmu itu syaratnya itu tidak bermaksiat. Karena saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a ifdi farsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Syakautu ila waqi'in, aku melapor pada Imam Waqi'. Imam Waqi' itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Su'a ifdi, jadi hafalanku itu rusak. Su'a ifdi Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, dan memberikan petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Jadi sebagai siswa maupun siswi ketika dalam proses belajar mencari ilmu itu yang pertama itu supaya ilmunya bermanfaat dan masuk ke dalam sanubari kita itu harus meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan mengabarkan padaku sesungguhnya ilmu itu cahaya. Bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi, dan sesungguhnya cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi memang dalam mencari ilmu itu rintangannya besar sekali, sehingga itu tergantung pada diri masing-masing siswa. Apakah ingin menjadi siswa yang berprestasi, yang berakhlakul karimah, yang profesional dan berhalun ahlussunnah wal jamaah atau tidak. Itu semua bergantung pada kesungguhan siswa-siswi sekalian. Jadi di sini Bapak Ibu guru di SMK Ma'arif itu sebagai istilahnya mediator, sebagai pembimbing anak-anak sekalian untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Sesuai moto saya tadi, kun rajulan rijluhu fis sara wa himmatuhu fis suraya. Jadilah orang yang kakinya menapak di bumi dan cita-citanya setinggi langit. Meskipun kalian misal mohon maaf berada di wilayah kota pinggiran sekitar Mijen, Ngalian dan Boja sekitarnya, tetapi ketika kalian mempunyai cita-cita yang tinggi, yang luhur, tidak ada salahnya. Nah, itu perlu ditanamkan dalam diri kalian semua, bahwasanya semua cita-cita bisa dicapai, semua cita-cita bisa diraih, tergantung pribadi kalian masing-masing. Semacam itu. Selanjutnya, spektrum keahlian sekolah menengah keahlian SMK. Perlu diketahui anak-anak bahwasanya SMK berbeda dengan SMA ataupun madrasah aliyah. Kalau SMA itu gampang, maksudnya jurusannya cuma 2 atau 3. Ada jurusan IPS, IPA maupun bahasa. Tetapi di dalam spektrum keahlian SMK itu ada istilah yang namanya bidang keahlian, program keahlian, dan ada yang namanya kompetensi keahlian. Jadi nanti kalau ditanya di rumah, Mas, kamu jurusan apa? Nah, dijelaskan. Jadi kalau yang TKR itu bidang keahliannya teknologi dan rekayasa, dan program keahliannya itu teknik otomotif. Kemudian kompetensi keahliannya itu teknik kendaraan ringan otomotif. Itu yang TKR. Kemudian yang perbankan syariah
itu bidang keahliannya itu bisnis dan manajemen, program keahliannya itu akuntansi dan keuangan, kemudian kompetensi keahliannya perbankan syariah. Nah, itu spektrum keahlian dari dinas semacam itu. Selanjutnya, nah, untuk struktur kurikulum SMK untuk yang teknik kendaraan ringan, otomotif, dan perbankan syariah secara umum itu sama, yaitu pelajaran muatan nasional antara perbankan syariah dan teknik kendaraan ringan otomotif. Yang membedakan yaitu program muatan peminatan kejuruan. Istilahnya itu ada 3, itu C1, C2, dan C3. C1 itu dasar bidang keahlian, kemudian C2 itu dasar program keahlian, kemudian yang C3 kompetensi keahlian. Untuk muatan atau pelajaran yang sama antara perbankan dan teknik ringan, yang pertama itu 1 ada pendidikan agama dan budi pekerti, PABP. Jadi dalam PABP ini dalam K13 itu yang dinilai di samping spiritual juga ada nilai sosial. Kalau yang nilai spiritual itu nanti yang menilai adalah guru PABP atau guru PAI. Jadi spiritual kalian itu selama pembelajaran atau di luar kelas maupun di dalam kelas nanti itu akan dinilai oleh guru PABP seperti itu. Kemudian yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini 2 jurusan sama. Nah, untuk yang PPKM secara kurikulum 2013 kalian akan dinilai sosialnya. Jadi kalian berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan warga sekolah seperti apa. Nah, itu nanti dalam rapot akan dilaporkan dalam mapel PPKN. Jadi yang spiritual di dalam mapel PAI atau PABP, kemudian dalam nilai sosial akan disampaikan di mapel PPKN. Kemudian mapel yang ketiga ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada muatan kewilayahan, seni budaya, penjas. Nah, untuk sejarah Indonesia nanti kalian akan menemuinya cuma ada di kelas 10 saja, semester 1 dan semester 2, kelas 2 dan kelas 3 itu tidak ada. Jadi kelas 11, kelas 12 itu tidak ada mapel sejarah Indonesia. Kemudian seni budaya juga sama. Kalian cuma menjumpai di kelas 10 saja. Kelas 11 dan kelas 12 tidak ada. Nah, kemudian ini yang membedakan antara jurusan satu dengan jurusan lainnya. Untuk yang teknik kendaraan ringan, dasar bidang keahliannya yang pertama ada simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK. Kemudian ada fisika. Yang ketiga ada kimia. Nah, ketiga mapel itu juga akan dijumpai ada di kelas 10 saja. Kemudian dasar program keahliannya yang pertama ada GTO, gambar teknik otomotif. Kemudian TDO, teknologi dasar otomotif. Kemudian yang ketiga pekerjaan dasar otomotif atau PDO. Nah, ketiga mapel itu juga akan dijumpai di kelas 10 saja. Kemudian C3-nya kompetensi keahlian. Yang pertama ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Kemudian ketiga pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Yang keempat produk kreatif dan wirausahaan. Nah, keempat mapel itu nantinya akan dijumpai di kelas 11 dan kelas 12. Itu untuk jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, di sini saya perlu jelaskan bahwasanya di kelas 10 nanti itu lebih
mendetail tentang teori kelas 10. Kemudian untuk yang kelas 11 nanti akan lebih diterapkan untuk yang praktek. Seperti itu. Jadi untuk pengetahuannya di kelas 10, kemudian prakteknya di kelas 11 supaya sinkron antara teori dan praktek. Seperti itu. Itu yang pertama untuk jurusan teknik kendaraan ringan. Untuk jurusan yang kedua, perbankan syariah, saya sudah jelaskan tadi, untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan itu sama dengan yang TKR. Yang membedakan itu C1, C2, dan C3. Untuk C1-nya dasar bidang keahlian, ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian ada ekonomi bisnis, yang ketiga ada administrasi umum. Nah, itu dijumpai pada semester pertama. Untuk C2 dasar program keahlian, di situ ada etika profesi, yang kedua ada aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, kemudian yang ketiga ada akuntansi dasar, kemudian yang keempat ada perbankan dasar. Nah, itu juga akan dijumpai pada semester pada kelas 10. Selanjutnya pada kompetensi keahlian atau C3, di situ ada mapel pengelolaan kas, ekonomi Islam, layanan lembaga keuangan syariah, yang keempat ada akuntansi perbankan syariah, kemudian yang kelima ada komputer akuntansi, kemudian yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, nantinya itu akan kalian temukan di kelas 11 dan kelas 12. Sama halnya dengan kelas 10. Jadi kelas 10 itu lebih berorientasi pada teori. Kemudian kelas 11 dan ke kelas 12 nanti akan pada praktek. Karena apa? Karena kelas 11 semester 2 nanti akan menjumpai magang. Kemudian yang kelas 12 nantinya itu akan menjumpai yang namanya UKK, ujian kompetensi keahlian. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya UNBK, ujian nasional berbasis komputer, itu 2 tahun sudah dihapus. Nah, sekarang ujian yang akan kalian tempuh kelas 3 nantinya itu yang pertama ada ujian UKK tadi, ujian kompetensi keahlian. Kemudian yang kedua ada ujian praktek mapel. Jadi setiap mapel tertentu nanti akan disuruh praktek sesuai dengan mapelnya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada ujian sekolah. Nah, ini semua mapel akan diujikan mulai materi kelas 10 sampai kelas 12. Nah, di sini perlu saya tekankan bahwasanya karena UN sudah dihapuskan, maka standar kelulusan itu harus memenuhi standar minimal nilai dalam rapot. Jadi misal rapot kalian itu buruk atau di bawah KKM, nah di situ nanti tidak akan lulus nanti, karena standar kelulusannya itu yang dipakai sekarang itu adalah nilai rapot. Jadi minimal nilai rapot kalian ya minimal KKM. Misal KKM-nya materi PPKN misal 70, ya minimal kalian harus dapat 70. Jangan sampai di bawah KKM. Itu berlaku dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi nilainya itu harus sama ataupun lebih tinggi dari KKM. Semacam itu. Nah, kemudian ada program baru dari pemerintah, insya Allah tahun ini, berarti kakak kelas kalian yang kelas 12 nanti ada yang namanya asesmen nasional, yang mana nanti kalian juga akan mengalaminya di kelas 12. Apa itu asesmen nasional? Itu untuk mengukur kapasitas diri kalian, semacam itu. Nah, asesmen nasional ini nantinya
nilainya atau hasilnya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan ataupun melanjutkan ke jenjang selanjutnya, semacam itu. Itu asesmen nasional. Kalau dalam istilahnya itu namanya AKM, asesmen kompetensi minimal. Itu nanti akan kalian hadapi di kelas 12, semacam itu. Nah, kalender pendidikan SMK Ma'arif NU 1 Semarang tahun pelajaran 2001-2022. Jadi bisa dilihat di layar monitor bahwasannya perlu diperhatikan bahwasannya jadi dalam tes atau penilaian itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya PTS, penilaian tengah semester. Nanti itu akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Itu PTS. Kemudian yang kedua ada penilaian akhir sekolah atau PAS. Jadi setiap 6 bulan sekali. Jadi selama setahun ada 2 PTS dan 2 PAS. Semacam itu. Kemudian pembelajaran jarak jauh. Jadi selama pandemi ini, selama COVID-19, karena tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, maka anak-anak sekalian nanti akan dilakukan pembelajaran jarak jauh melalui yang pertama melalui media Google Classroom, yang kedua bisa melalui Zoom, yang ketiga bisa melalui Google Meet, yang ketiga e-ujian. E-ujian ini nanti untuk PAS ataupun PTS nanti dan lain-lain. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini dari sekolah menghimbau kepada seluruh anak-anak sekalian untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Jadi nanti misal Bapak Ibu guru mengirim tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan hari tertentu, ya silakan kerjakan sesuai dengan waktunya. Jangan sampai molor. Nah, nanti berimbas pada nilai kalian. Jadi nilai harian itu juga nanti berpengaruh terhadap nilai rapot kalian. Jadi kalau nilai hariannya rendah, otomatis nilai rapotnya juga rendah, otomatis di bawah KKM. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pembelajaran jarak jauh ini karena masih belum bisa tatap muka, saya harapkan anak-anak sekalian untuk berperan aktif dalam pembelajaran online itu. Jadi beberapa hari ke depan nanti kalian akan dibagi kelas dan akan dibagi siapa wali kelas kalian. Nah, nanti akan dibuatkan grup WhatsApp. Nah, di situ nanti ada info-info penting terkait dengan pembelajaran maupun info-info terkait dengan sekolah. Di samping itu, nanti juga kalian diminta untuk menyertakan itu nomor orang tua. Nomor orang tua kalian nanti akan dibuatkan grup juga. Itu sebagai media kontrol sekolah terhadap siswa-siswi di rumah. Jadi enak nanti ada komunikasi antara sekolah dan orang tua, semacam itu. Kiranya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin Wafa. Jadi penyampaian tentang silabus dan kurikulum sekolah menengah dan pengenalan jurusan sudah disampaikan. Anak-anak sudah bisa memahami. Yang memilih jurusan PKR tadi ada kompetensi apa saja, yang perbankan syariah juga seperti itu. Pesan beliau Pak Saifuddin Wafa bahwa semua cita-cita itu bisa diraih. Cita-cita harus setinggi langit. Dan semua cita-cita itu bisa diraih tergantung dari niat dan keinginan dari anak-anak sendiri.
Artinya sukses dan tidaknya itu ditentukan oleh anak-anak sendiri. Pesan dari Bapak Saifuddin Wafa. Demikian untuk sesi pertama, sesi materi pertama yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Wafa. Kepada beliau, Pak Saifuddin Wafa, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak semua di rumah bisa menyimak, dan kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp yang tadi sudah disampaikan, akan dibentuk kelas dan siapa wali kelasnya. Begitu materi saya Pak Saifuddin Wafa. Untuk selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Hajah Alihah. Kita menunggu kedatangan beliau kepada anak-anak. Nanti kita bisa belajar kepada beliau bagaimana sukses seperti beliau. Dia membantu anak didiknya dalam menghadapi ketatnya persaingan di dunia kerja di kemudian hari. SMK Ma'arif NU 1 memiliki moto mencetak sumber daya yang membawa kalimat, terakhir dan siap. Di SMK Ma'arif NU 1 Semarang, siswa tidak hanya dibekali dengan pendidikan semata, namun bekal keahlian dan keterampilan khusus sebagai persiapan menghadapi persaingan dunia kerja juga diberikan pada warga. Selain itu, bekal agama sebagai fondasi setiap insan juga menjadi hal yang penting yang berbeda. Kegiatan belajar mengajar di SMK Ma'arif NU 1 Semarang ini didukung dengan fasilitas dan ruang yang memadai juga representatif. Memiliki dua keahlian atau jurusan, yaitu pertama, program keahlian perbankan syariah, menyiapkan sumber daya manusia yang profesional melalui penguasaan ilmu perbankan syariah dan profesional dalam bidang kewirausahaan. Kedua, program keahlian teknik kendaraan ringan, menyiapkan sumber daya manusia yang profesional melalui penguasaan ilmu otomotif, yakni perawatan mesin, perbaikan mesin, kelistrikan otomotif, materi ini tune-up, overhaul, service, dan pemindahan tenaga. Selain dua program ini, kami juga memiliki program beasiswa siap membantu anak didiknya dalam menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja di kemudian hari. SMK Ma'arif NU 1 memiliki moto mencetak sumber daya yang berkapal kalimat, terakhir dan siap kerja. Di SMK Ma'arif NU 1 Semarang, siswa tidak hanya dibekali dengan pendidikan semata, namun bekal keahlian dan keterampilan khusus sebagai persiapan menghadapi persaingan dunia kerja juga diberikan pada warga. Selain itu, bekal agama sebagai fondasi setiap insan juga menjadi hal yang penting yang berbeda. Kegiatan belajar mengajar di SMK Ma'arif NU 1 Semarang ini didukung dengan fasilitas dan ruang yang memadai juga representatif. Memiliki dua keahlian atau jurusan, yaitu pertama, program keahlian perbankan syariah, menyiapkan sumber daya manusia yang profesional melalui penguasaan ilmu perbankan syariah dan profesional dalam bidang kewirausahaan. Kedua, program keahlian teknik kendaraan ringan, menyiapkan sumber daya manusia yang profesional melalui yang ditayangin berarti bukan yang PDF aja ya? Yang PPT biasa aja, tidak ada di situ. Bukan PPT yang tadi Di sini ada PPT-nya, yang bukan PDF. Tadi kan PDF. Oh, ini kan PDF. Bisa enggak keluar sedikit-sedikit? Iya. Enggak maksudnya seperti ini, Mas Heru ya. ini yang PPT. Ya. Misalnya seperti ini. Begini, 1, 2, 3. Nah ini berarti PPT kawan. Ini.
Oke, jemput nih. Kalau PDF kan satu slide ya. Penguasaan ilmu otomotif, yakni perawatan mesin, perbaikan mesin, kelistrikan otomotif, tune-up, overhaul, servis, dan pemindahan tenaga. Selain dua program ini, kami juga memiliki program beasiswa yang membantu anak didiknya dalam menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja di kemudian hari. SMK Ma'arif NU 1 memiliki moto mencetak sumber daya yang berhafal kalimat, terakhir dan siap kerja. Di SMK Ma'arif NU 1 Semarang, siswa tidak hanya dibekali dengan pendidikan semata, namun bekal keahlian dan keterampilan khusus sebagai persiapan menghadapi persaingan dunia kerja juga diberikan pada anak siswa. Selain itu, bekal agama sebagai fondasi setiap insan juga menjadi hal yang penting bagi. Kegiatan belajar mengajar di SMK Ma'arif NU 1 Semarang ini didukung dengan fasilitas dan ruang yang memadai juga efektif. Memiliki dua keahlian atau jurusan, yaitu pertama, program keahlian perbankan syariah. Mereka sumber daya manusia yang profesional melalui pengembangan ilmu perbankan syariah dan profesional dalam bidang wirausaha. Kedua, program keahlian teknik kendaraan umum merupakan sumber daya manusia yang profesional melalui penguasaan ilmu otomotif, yakni perawatan mesin, perbaikan mesin, kelistrikan otomotif, tune-up, overhaul, servis, dan pemindahan tenaga. Selain dua program ini, kami juga memiliki program beasiswa yang membantu anak didiknya dalam menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja di kemudian hari. SMK Ma'arif NU 1 memiliki moto mencetak sumber daya yang berhafal